teman-teman semua. Nah, pada saat ini kami akan membahas materi tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Yang pertama, pengelolaan pendapatan, penerimaan, pengeluaran uang. Yang kedua, pokok-pokok perbendaharaan negara. Yang ketiga, pengelolaan defisit anggaran. Sebelum itu, kami dari anggota kelompok 7 akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Florensi Arwan Gayang, yang kedua ada Claudia Laurencia Tiwatu, yang ketiga ada Elis Felicia Manikomi. Pengelolaan pendapatan, penerimaan, pengeluaran uang. Nah, pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang termasuk dalam pengelolaan pendapatan. Bagian A yaitu pengumpulan pendapatan daerah, B pengelolaan pendapatan daerah, C penggunaan pendapatan daerah, dan D pertanggungjawaban atas pendapatan daerah. Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan. Nah, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah yang wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, penerimaan daerah sektor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk. Selanjutnya, pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu. Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis, wajib pajak dan atau retribusi tidak memungkinkan membayar kewajibannya, maka dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Pendapatan daerah melalui bank pemerintah, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. Nah, kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Nah, bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui BUD. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada PA atau KPA melalui PPK SKPD dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD. Laporan pertanggungjawaban penerimaan disampaikan kepada PA dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengeluaran uang. Dalam prosedur pengeluaran uang atau penggunaan anggaran daerah terdapat beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama yaitu dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, yang kedua surat penyediaan dana, yang ketiga surat perintah membayar, dan yang keempat surat perintah pencairan dana. Pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, SPJ merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Secara administratif, bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang UP GUTU kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, pokok-pokok perbendaharaan daerah. Bidang perbendaharaan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penerimaan, pengeluaran, verifikasi, pelaporan, dan belanja PPKD. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi. Yang pertama, penyusunan program dan rencana kerja bidang perbendaharaan. Yang kedua, perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah. Yang keempat, pelaksanaan penataan administrasi pengeluaran anggaran. Yang kelima, menyiapkan bahan penyelesaian tuntunan perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi dalam pelaksanaan anggaran. Yang keenam, menyelenggarakan rekonsiliasi dana bagi hasil. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas lain di bidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh kepala badan.
Bidang perbendaharaan membawahi 3 sub-bidang, yaitu yang pertama bidang penerimaan dan pengeluaran. Sub-bidang penerimaan dan pengeluaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub-bidang penerimaan dan pengeluaran. Sub-bidang penerimaan dan pengeluaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan program dan rencana kerja bidang penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran dana APBD atau APBDP. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Yang kedua, sub-bidang verifikasi dan pelaporan. Sub-bidang verifikasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub-bidang verifikasi dan pelaporan. Bidang verifikasi dan pelaporan mempunyai fungsi A. Penyusunan rencana kerja sub-bidang penerimaan dan pengeluaran. B. Menyiapkan dan membuat laporan BUB. C. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Yang ketiga ada bidang belanja PPKD. Bidang belanja PPKD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada bidang belanja PPKD. Bidang belanja PPKD mempunyai fungsi A. Penyusunan rencana kerja sub bidang penerimaan dan pengeluaran. B. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang belanja PPKD. C. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang belanja PPKD. Pengelolaan defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut, misalnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Silpa merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Anggaran defisit berpengaruh terhadap kebutuhan pemerintah dalam menyiapkan dana untuk membiayai selisih pendapatan dan belanja negara. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membiayai defisit anggaran, mulai dari percetakan uang, pinjaman langsung, hingga surat berharga negara atau SBN. Pengelolaan defisit anggaran pemerintah daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan cara menaikkan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam rangka pengembangan investasi. Yang kedua, memangkas belanja. Pemerintah daerah dapat melakukan pemangkasan belanja untuk menekan defisit anggaran, antara lain dengan mengurangi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang tidak mendesak. Yang ketiga, membuat anggaran yang realistis. Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan akurat agar tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap anggaran yang telah dibuat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan melakukan penghematan belanja, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan. Dan yang kelima, memperbaiki kualitas investasi. Pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas investasi dengan cara memilih proyek yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan.
Dengan melakukan pengolahan defisit anggaran yang baik dan terencana, pemerintah daerah di Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Nah, teman-teman, demikian dari video pembahasan materi kami. Terima kasih.